Jadi di video kali ini gue bakal buat video tentang cara memprediksi musuh dengan baca step. Karena beberapa dari kalian masih banyak nih yang tanya gimana sih bang cara prediksi step, denger step yang baik, ataupun prediksi musuh. Kenapa gue harus bahas ini? Karena ini tuh penting banget guys buat nge-improve gameplay kalian. Percuma sih kalian punya aim bagus, tapi kalau misalnya dengar masalah step ini kalian masih kurang. Dan sebelum terlalu jauh kita bahas tentang step ini, di video ini gue mau kasih tahu kalian semua tentang dari mindset sampai cara gue meramal step itu sendiri dengan cara gue. Tapi ingat, ini adalah pengalaman gue sendiri dan bisa aja gue salah. Oke, yang paling fatal dari prediksi step sebenarnya mindset kalian yang beberapa dari player banyak masih yang salah. Apa itu mindset yang salah? Let's go to the mindset point. Sebelum kalian nonton, klik like dan subscribe. Jangan lupa untuk share kalau misalnya video ini bermanfaat. Dan terima kasih untuk kalian yang udah dukung gua. Oke, ini dia videonya. Oke, untuk yang poin mindset. Nah, di poin mindset ini banyak banget dari kalian itu yang masih menjadikan indikator utama ngelihat step itu ada di map. Nah, kalian tuh jangan terlalu terpaku simbol kaki yang di map, karena ada beberapa hal dan beberapa alasan gue bisa ngomong kayak gini. Dan setelah lu denger alasan gue tentang hal ini, rubah mindset kalian kalau misalnya step di map itu adalah indikator kedua, ataupun ini adalah indikator cadangan setelah kuping kalian itu udah nggak tahu lagi musuhnya ada di mana dan kalian ragu itu kiri atau kanan. Baru bisa kalian gunain yang simbol ada tapak kaki gitu kan di map. Nah, itu baru bisa kalian gunain. Nah, kenapa alasan gue bisa ngomong kayak gini? Yaitu yang pertama adalah jadi alasan kenapa gue bilang mindset kalian itu harus dijauhkan dari step yang ada di map. Karena step yang di map ini adalah ada batasan jarak. Kalau misalnya itu bisa terdengar di map. Gue contohin sekarang ya. Di sini gue ada di bangunan Pochinki dan di sini gue punya satu ID dan gue taruh di jarak sekitar 30 meter. Ini gue jarakin. Ini sekitar Mark the location. 30 meter. Setelah gua meneliti sendiri ya, jadi step itu bisa terdengar di map kalau misalnya dia udah di angka 25 meter. Lihat. Kenapa gua bilang pendengaran kalian itu lebih penting daripada step yang ada di map. Lihat. Kalian bisa ngedengar step dia, kalian bisa ngedengar step dia tapi nggak ada di map. Kita majuin dikit ya. Jarak segini, ini udah masuk ke angka 25. Nah, ini udah masuk ke angka 25. Dan 25, lihat sama kalian, jarak stepnya itu masih halus, sekitar seginian lah, 25 meter lah. Kalian masih bisa mendapatkan gambar di map. Semakin dekat itu semakin tebal stepnya. Nah, ini sekitar 10 meter ke bawah kalau misalnya udah tebal kayak gitu. Nah, di sini kenapa gua bilang ini adalah indikator kedua. Jadi kalau misalnya kalian mendengar step tapi nggak ada di map, kalian tuh jangan berpatokan kalau misalnya musuh itu masih jauh, tapi musuh itu udah 30 meter di sekitaran kalian. Kalau misalnya lebih jauh lagi, bunyinya akan makin menghilang ya, bunyinya bakal menghilang. Makanya kuping itu lebih penting daripada step yang ada di map. Oke, itu untuk alasan yang pertama. Kita langsung ke alasan yang kedua. Jadi untuk alasan yang kedua ini adalah alasan yang penting kenapa indikator map ini nggak harus dijadiin indikator pertama. Kenapa demikian? Karena kalau misalnya kalian lagi di bangunan, step di map ini bisa buat kalian pusing. Gua kasih contoh ya. Lihat, ini ada step di depan muka kalian. Lihat, ada step di depan muka kalian. Bandingin sama step ini. Kalau misalnya ada orang di depan seperti ini, kalian dengerin suaranya dan gua bakal silent mic-nya. Kalau misalnya kalian dengar video ini menggunakan headset, itu suara kiri dan kanan itu kayak seimbang. Kenapa kayak gitu? Karena itu ada di depan. Setelah kalian ngerti yang step di bagian depan kalian, sekarang kita ke sebelah kiri. Kita ke sebelah kiri dulu ya. Kalau misalnya kalian dengar itu sebelah kirinya itu suaranya lebih banyak ya. Kalau misalnya kalian pakai headset, dengerin. Ini step kiri. Dan ini adalah step kanan. Ya. Jadi bisa kalian bedain antara step tengah, kiri dan kanan. Untuk cara yang ketiga ini akan sedikit lebih ribet. Jadi kalian dengerin baik-baik.
Oke, kenapa gue di SMB dan di bangunan apartemen ini? Karena gue bisa belajar di sini, dan kalau misalnya kalian sering turun SMB tuh kalian banyak banget ngelatih pendengaran step kalian. Caranya itu adalah kalian itu menempatkan crosshair yang di tengah kalian itu, yang ada tombol FVP-nya itu, menjadi sebuah patokan kalian untuk mendeteksi step musuh. Oke, jadi caranya simple dan sedikit agak rumit. Jadi dengerin baik-baik. Jadi kayak gini guys, kalau misalnya gua ada musuh di depan gua kayak gini, misalnya gua taruh di sebelah kanan ya, di sebelah kanan. Ini kan kalian bisa dengar jelas ya. Ada musuh di lantai 2 sebelah kanan. Dengerin stepnya. Oke, itu adalah musuh sebelah kanan step 2. Kalau misalnya crosshair kalian seperti ini. Kalau misalnya crosshair gua kayak gini, dimana musuh itu tepat banget di vertikal atasnya crosshair gua. Jadi kan otomatis suaranya tuh jadi di depan kita kan. Lihat, dengerin. Lihat, suaranya bukan di step kanan lagi, tapi di depan kita. Nah, itu adalah logika dasarnya kalian. Oke, kita coba lagi ya. Kita coba lagi sebagai patokan. Kalau misalnya gua geser ke sini lagi crosshairnya, berarti stepnya ada di mana? Oke, benar banget guys. Stepnya ada di sebelah kiri kuping kalian. Itu adalah logika awalnya ya. Jadi crosshair ini, crosshair depan kalian itu bisa mendeteksi step musuh. Jadi contohnya kayak gini guys. Misalnya gua ada di luar dan stepnya tuh agak jauh. Dan ini stepnya. Di sini gua ngedengernya kayak samar-samar karena stepnya itu antara di kanan sama di depan itu beda-beda tipis. Jadi untuk memastikan sebenarnya tuh ada di lantai yang sebelah kanan atau di sebelah kirinya ya. Di sebelah kanan atau di sebelah kirinya itu kalian menggunakan crosshair. Misalnya kayak gini. Misalnya gua mau ngecek nih lantai sebelah kanan, gunain kuping kanan gua. Jadi crosshair gua banting ke sini, gua dengerin kuping kanan gua. Lihat kupingnya ke arah ke kanan ya. Dan suaranya itu lebih besar banget di kanan. Nah, itu adalah cara memprediksi musuh menurut gua ya, kayak gitu. Jadi crosshair itu kalian mainin. Sekarang gua contohin lagi. Nah, ini gua taruh musuhnya di kiri. Nah, di sini suaranya tuh seimbang antara kanan dan kiri, seimbang kan? Kalian bisa dengar. Nah, di depan kalian ya, di depan kalian. Nah, kalau misalnya kalian masih ragu, sebenarnya bener nggak sih musuhnya itu ada di loteng sebelah di lantai 2 sebelah kiri? Ya udah, kalian gini aja. Kalian deketin, pokoknya kalian rubah crosshairnya untuk memastikan kalau benar-benar itu di sebelah kiri. Jadi kalian dengerin step kuping si karakter kalian dengan kuping kalian tuh sama gitu kan di sebelah kiri. Jadi dipastiin. Oh iya, lihat di headset itu kedengar di kirinya tuh lebih kencang. Ya udah, berarti fix di lantai 2 sebelah kiri. Kita cek ya. Lantai 2 sebelah kiri. Kita lihat. Itu adalah cara simpelnya walaupun agak ribet. Dan gitu aja sih guys untuk cara gua ngeramal step. Dan mungkin ini banyak banget sih yang belum tahu. Jadi bisa kalian share ilmunya supaya ini bermanfaat. Dan beberapa tips juga gua kasih tahu ke kalian. Kalian tuh harus ngafalin step-step umum yang ada di PUBG. Oke, mungkin nanti di next video gua bakal ngasih step-step umum yang ada di PUBG kalau misalnya kalian nanti nge-request. Oke, jadi sekian aja video dari gua. Semoga semua video yang gua buat ini bermanfaat buat kalian dan bermanfaat juga untuk kita semua untuk mengimprove gameplay kita. Gua juga di sini bukan pro player, tapi gua juga ikut belajar juga bareng-bareng kalian. Tapi gua di sini untuk bagi pengalaman aja yang gua punya ke kalian. Oke, sekian dulu video dari gua. Jangan lupa untuk di-share kalau video ini bermanfaat. Kalau misalnya ada orang di depan seperti ini, kalian dengerin suaranya dan gua bakal silent mic-nya. Kalau misalnya kalian dengar video ini menggunakan headset, itu suara kiri dan kanan itu kayak seimbang. Kenapa kayak gitu? Karena itu ada di depan. Oke, setelah kalian ngerti yang step di bagian depan kalian, sekarang kita ke sebelah kiri. Oke, kita ke sebelah kiri dulu ya. Oke, kalau misalnya kalian dengar itu sebelah kirinya itu suaranya lebih banyak ya. Kalau misalnya kalian pakai headset, dengerin. Ini step kiri. Dan ini adalah step kanan. Ya. Jadi bisa kalian bedain antara step tengah, kiri dan kanan.
Oke, untuk cara yang ketiga ini akan sedikit lebih ribet. Jadi kalian dengerin baik-baik. Oke, kenapa gue di SMB dan di bangunan apartemen ini? Karena gue bisa belajar di sini, dan kalau misalnya kalian sering turun SMB tuh kalian banyak banget ngelatih pendengaran step kalian. Caranya itu adalah kalian itu menempatkan crosshair yang di tengah kalian itu, yang ada tombol FVP-nya itu, menjadi sebuah patokan kalian untuk mendeteksi step musuh. Oke, jadi caranya simple dan sedikit agak rumit. Jadi dengerin baik-baik. Jadi kayak gini guys, kalau misalnya gua ada musuh di depan gua kayak gini. Misalnya gua taruh di sebelah kanan ya, di sebelah kanan. Ini kan kalian bisa dengar jelas ya. Ada musuh di lantai 2 sebelah kanan. Dengerin stepnya. Oke, itu adalah musuh sebelah kanan step 2. Kalau misalnya crosshair kalian seperti ini. Kalau misalnya crosshair gua kayak gini, dimana musuh itu tepat banget di vertikal atasnya crosshair gua. Jadi kan otomatis suaranya itu jadi di depan kita kan. Lihat, dengerin. Lihat, suaranya bukan di step kanan lagi, tapi di depan kita. Nah, itu adalah logika dasarnya kalian. Oke, kita coba lagi ya. Kita coba lagi sebagai patokan. Kalau misalnya gua geser ke sini lagi crosshairnya, berarti stepnya ada di mana? Oke, benar banget guys. Stepnya ada di sebelah kiri kuping kalian. Itu adalah logika awalnya ya. Jadi crosshair ini, crosshair depan kalian itu bisa mendeteksi step musuh. Jadi contohnya kayak gini guys. Misalnya gua ada di luar dan stepnya tuh agak jauh. Dan ini stepnya. Di sini gua ngedengernya kayak samar-samar karena stepnya itu antara di kanan sama di depan itu beda-beda tipis. Jadi untuk memastikan sebenarnya tuh ada di lantai yang sebelah kanan atau di sebelah kirinya ya. Di sebelah kanan atau di sebelah kirinya itu kalian menggunakan crosshair. Misalnya kayak gini. Misalnya gua mau ngecek nih lantai sebelah kanan. Gunain kuping kanan gua. Jadi crosshair gua banting sini, gua dengerin kuping kanan gua. Lihat kupingnya ke arah ke kanan ya. Dan suaranya itu lebih besar banget di kanan. Nah, itu adalah cara memprediksi musuh menurut gua ya, kayak gitu. Jadi crosshair itu kalian mainin. Sekarang gua contohin lagi. Nah, ini gua taruh musuhnya di kiri. Nah, di sini suaranya tuh seimbang antara kanan dan kiri. Seimbang kan? Kalian bisa dengar. Nah, di depan kalian ya, di depan kalian. Nah, kalau misalnya kalian masih ragu, sebenarnya bener nggak sih musuhnya itu ada di loteng sebelah di lantai 2 sebelah kiri? Ya udah, kalian gini aja. Kalian deketin, pokoknya kalian rubah crosshairnya untuk memastiin kalau benar-benar itu di sebelah kiri. Jadi kalian dengerin step kuping si karakter kalian dengan kuping kalian tuh sama gitu kan di sebelah kiri. Jadi dipastiin. Oh iya, lihat di headset itu kedengar di kirinya tuh lebih kencang. Ya udah, berarti fix di lantai 2 sebelah kiri. Kita cek ya. Lantai 2 sebelah kiri. Kita lihat. Itu adalah cara simpelnya walaupun agak ribet. Dan gitu aja sih guys untuk cara gua ngeramal step. Dan mungkin ini banyak banget sih yang belum tahu. Jadi bisa kalian share ilmunya supaya ini bermanfaat. Dan beberapa tips juga gua kasih tahu ke kalian. Kalian tuh harus ngafalin step-step umum yang ada di PUBG. Oke, mungkin nanti di next video gua bakal ngasih step-step umum yang ada di PUBG. Kalau misalnya kalian nanti nge-request. Oke, jadi sekian aja video dari gua. Semoga semua video yang gua buat ini bermanfaat buat kalian dan bermanfaat juga untuk kita semua untuk mengimprove gameplay kita. Gua juga di sini bukan pro player, tapi gua juga ikut belajar juga bareng-bareng kalian. Tapi gua di sini untuk bagi pengalaman aja yang gua punya ke kalian. Oke, sekian dulu video dari gua. Jangan lupa untuk di-share kalau video ini bermanfaat.